Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini di malam ini, kebetulan ini hari sudah malam nih. Nah, semakin malam rupanya semakin semakin bersemangat saya. Karena pada malam hari ini saya bertemu dengan Pak Dadang. Apa kabar Pak Dadang? Baik. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, Pak Dadang, saya sering mendengar cerita-cerita dan sering melihat eh, mungkin foto-foto ataupun sedikit video-video dari teman-teman gitu, bahwa Pak Dadang ini punya energi yang sangat-sangat membangun Pak gitu. Iya. Nah, energi-energi ini yang pada akhirnya membuat saya penasaran sama Pak Dadang. Saya ingin menggali lebih dalam lagi tentang Pak Dadang sendiri gitu. Nah, Pak Dadang, boleh ceritain dong Pak Dadang. Mungkin dari awalnya deh Pak Dadang nih gitu ya. Oke, terima kasih. Kira-kira Pak Dadang. Mengingat masa lalu. Dulu tahun 98 sampai 2003 saya adalah seorang pemulung. Seorang pemulung Pak ya? Pemulung yang tinggal di kolong jembatan gitu kan. Oh, Bapak pernah tinggal di Alhamdulillah 5 tahun menjadi pemulung. 5 tahun Pak ya, Mas. Bagaimana sedihnya jadi orang pemulung? Pada saat itu pemulung adalah pekerjaan paling hina, paling jijik, maling. Orang menganggap itu. Makanya kami waktu dulu terhempas dari tatapan masyarakat karena kami seorang pemulung. Nah, terus dari saya mendengar cerita dari teman-teman juga dari hal itu tuh Pak. Ya. Pada akhirnya banyak karya-karya Bapak yang menjadi percontohan masyarakat dan bahkan diapresiasi sama masyarakat. Iya, yang pertama ketika kami hari pemulung pada saat itu Jalan Tambak adanya gudangnya narkoba dan tawuran. Iya, narkoba banyak. Kami berjuang pada saat itu kalah, makanya ketika kami kalah kami menjadi seorang pemulung. Dan akhirnya 2003 kami balik lagi ke Jalan Tambak, bagaimana kami mengingatkan mengimbau masyarakat dengan cara tidak memakai narkoba. Bagaimana nggak mudah karena pada saat itu kami berjuang sendiri. Akhirnya kami bersama BNN pada saat 2008, ya itulah yang terjadi. Dan alhamdulillah Kampung Tambak ini 0, untuk narkobanya. Sudah banyak perubahan ya. Perubahan alhamdulillah. Itu prosesnya tuh Pak, kira-kira berapa lama tuh Pak? Maksudnya gini, dari banyaknya narkoba sampai sekarang sudah menjadi 0, ini berapa lama tuh prosesnya? Prosesnya lebih dari 7 tahun. 7 tahun. Nggak mudah ya. Setiap tahunnya pasti ada korban. Ya karena pada saat itu dari tahun 2003 sampai 2010 warga kita meninggal akibat putau 167 orang akibat putau. 167 akibat putau. Kalau kata Krisdayanti ketika kita pakai putau, dia bilang menghitung hari. Kalau badan udah ngangkat ke belakang, tinggal besok mati apa bagaimana selanjutnya. Nah itulah. Itu pada akhirnya ada dibantu dari BNN kerjasama dari BNN yang alhamdulillah waktu itu Pak Arman Depari yang pada saat pemberantasan penggerebekan di Jalan BNN bisa datang ke Tambak itu gimana tuh ceritanya? Karena tetap aja laporan-laporan kita pada saat itu ke BNN. Akhirnya dari BNN itu ngajak kerjasama Pak Dadang atau gimana? Iya, ngajak kerjasama pada saat itu bagaimana meneruskan narkoba yang ada di Tambak. Alhamdulillah dulu orang pada benci sama saya. Karena saya agresif ketika melihat bercanda bandar-bandar narkoba yang ada. Dibenci sama orang-orang narkobanya pasti. Iya, kalau sama masyarakat biasa. Tapi kan hampir 80% warga Tambak semua mendukung peredaran narkoba pada saat itu. Pada saat itu hampir semua orang termasuk musola. Karena musola menaruh barang paling nyaman pada saat itu ya di musola. Nah, barang BD-BD-nya kan, BB-BB-nya ya gitu. Tapi alhamdulillah lah. Nah, terus setelah narkoba, cerita di narkoba itu ada karya-karya lain lagi nih Pak nih. Sebenarnya banyak banget nih karya-karya Pak Dadang nih. Nah, step-stepnya nih Pak dari narkoba, terus
Dari Apalagi nih yang ada narkoba di dalam 2007 kami pada saat itu kemarau panjang. kemarau. Kemarau panjang pada situ pagi-pagi ini sejarah anak-anak kecil memakai air embernya satu ember tetangganya. Akhirnya bapak ibunya ribut gara-gara Air. kekurangan air. Oke. Nah situlah ide kami, gagasan kami. Akhirnya kami membuat konsep namanya Arkin, Arkin apa itu Pak? air rakyat miskin. Air rakyat Kalau miskin. pada saat kami pemulung, sama bikin konsep namanya SMB, Apa tuh? sampah membawa berkah. Sampah membawa berkah. Bagaimana sampah itu uang, sampah itu uang. Sampah itu. Nah, akhirnya kami yang kedua bikin program namanya Arkin, air rakyat miskin, dengan 10.000 hemat air itu sudah mengalir ke rumah Anda. Maksudnya 10.000 itu buat apa tuh Pak? Pembayaran air, bayar air sebulan 10.000 non-stop. Sebulan 10.000 Satu rumah. non-stop. Satu rumah bisa 3 orang sampai 10 orang tetap bayar 10.000. Masya Allah. Tujuan saya adalah hemat air, hemat listrik, hemat uang. Oh. Itu konsepnya. Ya. Alhamdulillah di RW 6 kami sudah buat 18 RT, 18 titik menara. 18 menara ya. Sampai saat ini masih dipakai dengan warga kami. Itu membuat satu lubang satu menara gitu. Iya, pada Gimana saat itu maksudnya dananya apa? anggaran kebetulan dari PMP Mandiri, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Dari pemerintah ya? pemerintah namanya BKM, Badan Kesudahan Masyarakat. Nah itulah, alhamdulillah warga kami sekarang tidak lagi, artinya tidak lagi kurang air. Itu serunya lagi adalah tadi Pak Dadang pernah sempat bilang bahwa Pak Dadang awalnya dia jadi pemulung kurang lebih berapa 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. 5 tahun jadi pemulung, yang artinya Pak Dadang ini memang benar-benar di bawah garis kemiskinan, iya nggak sih Pak? Iya. Nah selanjutnya beliau mempunyai gagasan untuk berkarya, ada karya-karya yang lain. Konsep bank sampah namanya SMB. Konsep air miskin tadi itu loh. Pertama konsep Bank sampah dulu ya. Oh ya. SMB. SMB. Oke, bank sampah membawa berkah. Dan selanjutnya Arkin, air rakyat miskin. Nah, selanjutnya beliau ini menjadi seseorang yang sangat-sangat menurut saya dibutuhkan masyarakat gitu. Nah, ini seru nih. Kita lanjutin dengerin ceritanya dari seorang pemulung terus jadi apa lagi hingga saat ini gitu kan. Nah, coba Pak Dadang, setelah itu jadi apa lagi Pak Dadang? Alhamdulillah ketika saya sudah bikin Arkin, air rakyat miskin, akhirnya saya menyalon diri sebagai LMK. LMK itu Lembaga Musyawarah Kelurahan. Dan alhamdulillah 2 periode saya menjadi ketua LMK. Walaupun pada saat menyalonkan masyarakat nggak semua suka. Ada yang bilang mana bisa pemulung jadi LMK. Bininya aja babu gitu kan. Tapi dengan cara itu kami pikir cuma hanya minta ya Allah jadikan aku ketua LMK. Alhamdulillah 2 periode, 1 periode itu 3 tahun. 1 periode 3 tahun. tahun Jadi 6 tahun sebagai ketua LMK. Dan alhamdulillah pada saat saya jadi LMK saya bikin konsep lagi. Apa itu Pak? Namanya JAM. JAM, apa itu Pak JAM? JAM itu Jembatan Aspirasi Masyarakat. Jembatan Aspirasi Masyarakat. Dan masyarakat boleh mengadu tentang hal baik pendidikan, baik sosial, baik pembangunan itulah. Jadi masyarakat tidak sulit lagi mengadu pada saat itu ke LMK. Nah, Bapak saya potong lagi Pak. Ya. Dari pengemis lagi nih Pak. Saya tanya lagi dari pemulung, sorry. Dari pemulung ini bisa jadi LMK itu kan pasti ada tahapan misalnya nih harus jadi RT dulu, ya. Apa jadi RW dulu gitu kan. Tapi beliau bisa langsung jadi LMK yang notabene adalah bahwa LMK itu adalah punya punya pendidikan yang mungkin cukup lumayan tinggi Pak ya. Nah, Pak Dadang ini kalau boleh tahu nih Pak, pendidikan awalnya itu apa sih Pak? Alhamdulillah walaupun saya tidak kuliah, tapi saya pernah sekolah di STM Karya Guna. Pernah STM Karya Guna. Dan insya Allah dengan Karya Guna saya bisa berkarya dan berguna untuk nusa dan bangsa. Itu yang saya pegang. Karya Guna? Insya Allah saya bisa berkarya. Karya Guna berkarya. Berguna untuk nusa dan bangsa.
Oke, alhamdulillah. Akhirnya jadi LMK. Ketua Bahkan dua periode. dua periode. Ketua LMK 2 periode. Dan selanjutnya Pak, Alhamdulillah setelah jadi ketua LMK saya bekerja di Tugu Proklamasi. bekerja di Tugu Proklamasi. Waktu itu Proklamasi menjadi tempatnya narkoba, tempatnya memakai narkoba, maka itu saya diajak di UPK Monas untuk bergabung menjadi PAMDAL. PAMDAL, pengaman dalam di Tugu Tapi Proklamasi. untuk masyarakat ingat bahwa Proklamasi adalah tempat sejarah, Tempat sejarah. di mana titik nolnya Indonesia ada di tempat itu. Makanya Bung Karno selalu mengingatkan kita jas merah. Jas merah Pak, apa tuh Pak? Jangan sekali meninggalkan sejarah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ini Pak Dadang punya banyak singkatan-singkatan nih. Dihitungin aja coba dari awal itu. Tapi bagus-bagus. Nah, selanjutnya Pak, setelah dari PAMDAL, nah itu kan sempat COVID-an tuh Pak. Iya. Nah di situ tuh Pak saya lebih sering dengar banyak banget tentang Pak Dadang tuh. Nah, di PAMDAL itu saya setahun 7 bulan. Setahun 7 bulan. Karena hati saya pengen merubah Proklamasi menjadi tempat sejarah dan orang akan hargai itu. Makanya saya pada saat itu berubah jabatan, pengen menjadi tukang sapu. Alhamdulillah Dari PAMDAL mau jadi tukang sapu. walaupun ini kan orang berpikir gini, kan PAMDAL di bawah, tukang sapu di bawah. Tapi saya berpikir ketika kita bicara istiqomah, diremehkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungkin jadi buang. Apa yang kita lakukan ada niat nawa itu untuk Tugu Proklamasi pada saat itu. Alhamdulillah saya 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 Bagaimana kita merangkum mengecat Tugu Proklamasi yang menjadi tempat sejarah, maka itu alhamdulillah sekarang Proklamasi menjadi tempat yang benar-benar orang minati, walaupun sekarang juga masih sepi ya. Masih sepi. Tapi masih boleh, maksudnya boleh orang datang ke situ. Boleh. Berkunjung. Jadi ada waktunya, ya. dari jam 8 sampai jam 4. Dan alhamdulillah pada saat saya menjadi tukang sapu Proklamasi namanya PJAP, saya mendaftarkan diri sebagai Dewan Kota. Dewan Kota. Bisa Pak aja. Jadi Bisa. Karena Bung Karno sudah menginginkan Bung Karno. bermimpilah setinggi langit. Oh, gitu. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di atas bintang-bintang. Itu gimana tuh Pak ceritanya tuh dari tukang sapu Tugu Proklamasi jadi Dewan Kota? Nah, makanya Ini menarik sekali. Terkadang orang tidak percaya. Iya. Mana bisa tukang sapu di Dewan Kota? Dewan Kota tuh begini Bang Jaki. Beda dengan LMK. Oke. LMK ketika kita pemilihan di RW, kalau dia menang dan terpilih sudah jadi LMK. Iya. Kalau Dewan Kota tidak. Oh, gitu. Lawan di RW kalau menang, lawan lagi satu kelurahan. Oke. Lawan lagi satu kelurahan, kalau menang, lawan lagi satu kecamatan. Wah. Dan uji kelayakan. Alhamdulillah hari ini saya satu orang mewakili 67.000 masyarakat Menteng. Makanya pada saya bikin namanya Menteng Berteman. Menteng Berteman. Bersih, tertib, nyaman. Berteman, bersih, tertib, nyaman. Ya, dapat lagi kan? Nah, tapi dengan tetap GSTB, Bang. Gerakan sabar tiada batas. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkan kamu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkan kamu. Melangkahlah jalan kebaikan walau terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Masya Allah. Nah ini kan maksudnya Bapak nih selalu memulai itu dari awal, terus contoh misalnya dari tadi dari pemulung, terus jadi tukang sapu, jadi terus pemulung jadi LMK dulu, pemulung LMK, tukang sapu jadi Dewan Kota. Nah sekarang nih Pak, kejutan nih kalau buat saya Pak. Apa tuh Pak? Saya hari ini kebetulan kemarin itu sebelum tanggal 14 pendaftaran diri ke KPU. Mendaftarkan diri di KPU. Alhamdulillah dengan proses 3 kali Allah berikan yang terbaik dan saya lulus dari yang namanya seleksi. Memang nggak mudah seleksi itu. Kita yakin Allah. Legislatif ya Pak ya? Calon DPRD. Makanya di situ lah bisa bikin konsep namanya Bapeda. Apa tuh Pak Bapeda? Bapeda itu barisan pendukung dadar. Barisan pendukung dadar. Dan satu lagi yang namanya Dasyat.
Das eta mah. Dadang Suherman yang anak tambak. Woi, Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Jaki, Siap Pak. Amin. rencana Mudah-mudahan saya ya. akan bikinkan banner Heeh. karena saya tidak selalu berpikir harus menang, tapi Oke. nyatanya harus juga menang. Harus juga menang. Tapi konsep saya adalah nanti banner saya ada tulisan di situ. Apa tuh tulisannya Pak? Tulisannya pilihan boleh beda, Pilihan boleh beda. tapi kedamaian berbeda. Saya berharap Oke. masyarakat nanti 2024 ini tidak lagi gondok-gondokan, tidak lagi silakan orang yang udah peduli wajib dipilih. Oke. Kalau orang nggak peduli silakan aja. Karena Oh, disitulah, karena masa pemilu masanya merayu. Rayu. Oke. Usai pemilu siapa lu? Siapa lu? Waduh, serem. Karena Nah. situ, Pak. Nih, jadi saya di saat ini juga sangat-sangat apresiasi juga kepada Pak Dadang, maksudnya gitu loh. Mungkin teman-teman tahu bahwa di mana-mana tuh yang namanya sedang mencalonkan, terus Iya. mengkampanyekan diri sendiri dan biasanya tuh mengumbar-ngumbar janji. Iya benar. Nah, tapi nih Pak Dadang, saya lihat ini tidak mengumbar janji, tidak memberi harapan yang PHP gitu, tapi dia Konsep program. ya konsep program, terus dia lebih banyak memberi contoh. Benar. Contoh bukannya janji tapi contoh. Contohkan dulu dia, itu dia aja kan. Makanya setiap kali yang dicita-citakan itu dapat tercapai seperti tadi dari apa namanya? Sapu. Dari tukang sapu, Pemulung. dari pemulung ke LMK. LMK, dia Tukang contohkan dulu tuh. Contohkan Bikin dulu, akin, bikin 18 titik. air, bikin apapun itu Sampai sekarang sehingga dipakai. Allah kasih kemudahan jadi Benar. LMK. Terus lanjut lagi, dimulai lagi dari tukang sapu, Pamda, tukang sapu, dan Jadi, pada akhirnya jadi Dewan Kota. Dewan Kota, gitu nah, kan? sekarang saya juga Nah, punya sekarang- program 3. Oh ada, betul. Saya mengingatkan kepada masyarakat Oke, karena kami tidak akan berikan uang kepada masyarakat. tidak memberikan uang ya Pak ya? Dalam pemilu itu kami pahit. Kami bikin program. Kebetulan kami membantu programnya pemerintah yang namanya NIB. NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Oke, Setiap warga, setiap pedagang harus punya NIB. NIB itu ada 4 manfaat. Yang pertama adalah Indonesia pedagang dia punya. oke. Sertifikat namanya perdagangan. Ya. Yang kedua adalah ketika pedagang itu susah mau pinjam uang, dia akan bisa pinjam ke BRI dengan acuan NIB. NIB tadi. Kalau tidak punya NIB pasti ditolak. Oke. Nah, ketiga, kalau memang Allah berikan ada dana hibah, dia terdaftar. Oke. Makanya situ saya ingatkan masyarakat yang belum punya NIB, walaupun cuma jualan es tuang modal 50 bikin NIB gratis dengan saya. Oke. Yang kedua adalah saya punya program Lukamu Lukaku. Kamu. Betul. Saya sering keliling ke kampung-kampung melihat orang stroke, pasti harapan dia minta kesulitan. Oke. Alhamdulillah ketika orang itu kita datangin dan foto, kita pengajuan juga yang namanya PM1 kelurahan yang diajukan ke dinas sosial. Tapi enggak itu ya, saya juga mencari donatur. Alhamdulillah lebih dari 10 donatur ini kan, karena ya itu programnya. Yang ketiga ya program saya itu, sebenarnya program yang pertama adalah bagaimana corona itu Pak. Corona, oh ya. Iya betul. Program pertama saya hampir 2,5 tahun ya berjuang untuk corona. Jadi ini sebenarnya Pak Dadang ini makanya sebelum beliau punya cita-cita untuk jadi seseorang atau duduk di apa namanya bangku yang lebih tinggi lagi, tapi beliau sudah melakukan gitu, sehingga ketika mempunyai cita-cita untuk duduk di bangku yang lebih tinggi lagi, cita-cita itu ya menurut saya sudah hal layaknya beliau dapatkan karena memang sudah dilakukan dulu sama beliau gitu kan ya Pak ya. Jadi apa yang kau tanam, Ya, apa yang kau tabur, nanti kau akan dapat hasil. dapat hasil. Karena yang terakhir saya ingat kata Pak Lano Bang Jaki, mengandung ingatan ke saya untuk nanti saya mencalonkan diri ke DPRD. Di beliau pada saat kalau nggak salah tahun 61 ya, dia bilang barang siapa yang ingin mutiara harus berani menyelam di dasar laut yang dalam. Artinya apa? Kamu turun dari pintu ke pintu masyarakat, biar masyarakat tahu dan biasa melawas siapa Anda. Insya Allah saya punya, insya Allah dapat punya P5 Bang.
Apa tuh Pak P5? P5 itu pemimpin, pemikir, penggerak, pewujud peduli. Insya Allah saya berikan ke masyarakat. Oke, siap. Nah, itu dia eh apa namanya cerita dari Pak Dadang yang memang sangat-sangat menggugah saya. Saya juga sangat-sangat iri kepada beliau ya, dalam artian iri yang beliau ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau sesuatu yang bisa membantu masyarakat banyak, memudahkan masyarakat banyak, terus tidak ya melayani masyarakat banyak tanpa harapan, tanpa balasan, tanpa embel-embel apapun. Maka itu saya pernah bikin kata-kata untuk masyarakat, untuk yang mau jiwa sosial. Ada kata-kata saya yang saya tulis, ketika sosial menjadi kesenangan batin, akan timbul cahaya di hatimu. Ingat, barang siapa yang berbaik, nantinya akan lebih baik. Walaupun cinta tak memiliki apa-apa, tapi cinta bisa memberikan apa yang Allah. Masya Allah. Nah, ini saya podcast ini, obrolan ini dibuat sebelum beliau menjadi legislatif. Nah, dan baru lulus, baru daftar ya. Baru didaftarin aja nih. Belum lama, baru Jumat kemarin, Jumat ya? Ya sebelum tanggal 14. Iya, sebelum tanggal 14. Nah, harapan saya nanti di obrolan kedua, bincang-bincang saya bersama Pak Dadang kedua, beliau sudah jadi. Amin. Nah, makanya Bang Jaki di dalam pemilu itu, karena pemilu itu bahasa Yunani ya. Apa itu Pak? Yang artinya kemenangan sendiri, kekuasaan sendiri. Makanya hati-hati dalam pemilu itu, janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Janji-janji ingkar janji, janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Janji-janji tinggal janji, ingkar janji sudah pasti. Ingkar janji sudah pasti. Ambil uangnya, jangan coblos orang. Nah, aduh, itu gimana tuh? Ya. Gitu. Makanya kita buktikan, ya. Ambil uangnya jangan coblos orang. Makanya nih harapan saya nih yang kedua, pembicaraan saya, obrolan saya dan Pak Dadang kedua nanti, ketika beliau sudah menjadi calon legislatif, mudah-mudahan beliau nih bisa dihubungi, nggak susah dihubungi gitu ya. Yang penting Bang Jaki, saya nggak perlu dicoblos. Bang Jaki kasih saya KDI. KDI apa tuh Pak? KDI Pak? KDI itu kekuatan doa ikhlas. Kekuatan doa ikhlas, bukan KDI dangdut ya. Kekuatan doa dan ikhlas. Karena hanya itulah yang doa itu. Nah, Pak Dadang, pesan-pesan buat kita semua nih Pak Dadang. Apa nih? Pesan untuk masyarakat yang untuk semua. Ya, yang pertama adalah jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah lelah berbuat kebaikan. Karena setan tidak pernah lelah untuk berbuat kejahatan. Iya, benar. Melangkahlah di jalan kebaikan, walau terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Itulah. Makanya untuk orang sosial, ayo maju menjadi orang sosial. Ingat, sosial itu apa arti sosial ya? Terkadang kayak saya nih, ributnya ke istri. Karena ketika harus menjadi orang sosial, mohon maaf, listrik saya ini dicabut gitu kan, bayar gitu kan. Seorang dewan kota listriknya dicabut. Karena ketika saya diberikan mandat kemana harus amanah. Iya benar. Pertama jangan sombong pada masyarakat dan kita harus dan mengikuti apapun masyarakat yang diinginkan. Walaupun saya tidak bisa memuaskan masyarakat karena saya bukan alat pemuas. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Dadang atas bincang-bincangnya dan nasihat-nasihatnya dan pesan-pesan dan kata-kata mutiara-mutiara yang beliau sampaikan. Ini semoga menjadi motivasi buat kita semua, patut dicontoh untuk kita semua, dan semoga menjadi kebaikan buat kita semua. Nah, mudah-mudahan Pak Dadang bisa mewakili kita semua. Amin. Gitu. Oke. Terima kasih untuk waktunya Pak Dadang. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi bersama saya Zaki. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.